Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derina Sugiyarti, NIM 7311419038. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai akuntansi manajerial pada usaha mebel Pak Junaidi. Yang pertama ada Table of Contents. Table of Contents yang pertama terdiri dari konsep dasar akuntansi manajerial. Konsep dasar akuntansi manajerial terdiri dari total biaya produk per unit, biaya utama, biaya konversi, dan penyusunan laporan laba rugi. Yang kedua ada perilaku biaya. Perilaku biaya terdiri dari dasar-dasar perilaku biaya serta metode memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang terakhir ada analisis biaya, volume, laba, alat perencanaan manajerial yang terdiri dari titik impas jumlah unit dan total penjualan dalam rupiah serta unit dan penjualan dalam rupiah yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Profil usaha. Mebel Pak Junaidi atau sering disebut Mebel Pak Judi merupakan usaha pengelolaan kayu yang didirikan sendiri oleh Pak Judi pada tahun 2014. Beralamat di Dusun Berujulan RT 2 RW 8 Desa Limbangan, Kabupaten Kendal. Sebelum mendirikan mebel ini, Pak Judi bekerja di salah satu mebel di daerah Salamsari kurang lebih 3 tahun. Beliau di sana belajar dari nol mengenai usaha mebel. Karena kerja Pak Judi yang baik, beliau diberikan kepercayaan di bagian spesialis minimalis. Selanjutnya kita langsung masuk ke kontens yang pertama, yaitu konsep dasar akuntansi manajerial yang terdiri dari total biaya produk. Total biaya produk adalah penjumlahan dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Rumus dari total biaya produk adalah bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Sebagai contoh, pengeluaran Pak Judi selama 1 bulan yaitu terdiri dari 6 unit yang terdiri dari 2 unit lemari, 1 unit meja makan, 2 unit meja TV, dan 1 unit jendela. Bahan baku yang digunakan sebesar 10 juta rupiah, upah tenaga kerja langsungnya sebesar 4 juta rupiah, dan biaya pengiriman sebesar 850.000. Kemudian berapa total biaya produknya? Total biaya produknya adalah 10 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah dan ditambah 850.000 rupiah. Total biaya produk keseluruhan adalah 14.850.000 rupiah. Kemudian menghitung biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit adalah total biaya produk dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Rumusnya adalah total biaya produk dibagi jumlah unit yang diproduksi. Tadi kan total jumlah produknya kan sudah diketahui, yaitu 14.850.000 dan jumlah unit yang diproduksi adalah 6. Jadi 14.850.000 ini dibagi 6 sama dengan 2.475.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya utama. Biaya utama adalah penjumlahan dari biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya utamanya adalah 10 juta rupiah ditambah 4 juta rupiah sama dengan 14 juta rupiah. Kemudian biaya utama per unit. Biaya utama per unit adalah total biaya utama dibagi jumlah unit yang diproduksi. Total biaya utamanya adalah 14 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 2.333 rupiah. Selanjutnya ada biaya konversi. Biaya konversi adalah penjumlahan dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya konversinya diperoleh 4.850.000 rupiah. Kemudian biaya konversi per unitnya diperoleh dari 4.850.000 rupiah dibagi 6 sama dengan 833 rupiah. Kemudian penyusunan laporan laba rugi. Mencari bahan baku langsung. Mebel Pak Judi pada 1 Juli memiliki bahan baku senilai 2.400.000 dalam persediaan. Selama Juli, Pak Judi membeli bahan baku sebesar 8.550.000. Pada akhir Juli, persediaan bahan baku memiliki saldo sebesar 950.000.
Berapa biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi? Bahan baku langsung rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Persediaan awal sebesar 2.400.000 ditambah pembelian sebesar 8.550.000 dikurangi 950.000 sebagai persediaan akhir. Bahan baku langsungnya adalah 10 juta rupiah. Kemudian menghitung beban pokok produksi. Beban pokok produksi merupakan total biaya produk barang jadi yang merupakan total biaya produksi barang jadi pada periode berjalan dan telah ditransfer ke persediaan barang jadi. Contohnya, mebel Pak Judi memproduksi furnitur. Selama bulan Juli membeli bahan baku sebesar 8.550.000 dan mengeluarkan biaya tenaga kerja langsung sebesar 4 juta rupiah dan biaya overhead pabrik sebesar 850.000 rupiah, dan pada tanggal 31 Juli persediaan bahan baku sebesar 950.000. Informasi tentang persediaan disajikan pada tabel berikut. Bahan baku 1 Juli adalah 2.400.000, pada 31 Juli sebesar 950.000. Barang dalam proses 1 Juli sebesar 1 juta dan pada 31 Juli sebesar 300.000. Hitunglah beban pokok produksi selama bulan Juli. Beban pokok produksi selama bulan Juli diketahui sebesar 15.550.000 rupiah. Beban pokok penjualan diketahui beban pokok produksi sebesar 15.550.000. Persediaan barang jadi 1 Juli itu sebesar 1 juta dan pada 31 Juli sebesar 2 juta yang memiliki 3 unit. Penyelesaiannya untuk beban pokok penjualannya diketahui sebesar 14.550.000 rupiah. Kemudian untuk jumlah unit yang terjual selama bulan Juli itu terdapat 6 unit. Kemudian laba bruto. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan dan beban pokok penjualan. Laba brutonya sebesar 9.450.000 dan untuk laba operasinya sebesar 7.950.000. Kemudian masuk ke konten yang kedua, yaitu perilaku biaya. Yang pertama, dasar-dasar perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah suatu biaya berubah saat tingkat output berubah. Suatu biaya yang tidak berubah secara keseluruhan saat output berubah disebut dengan biaya tetap. Di sisi lain, biaya variabel adalah biaya yang nilai totalnya akan bertambah seiring dengan terjadinya peningkatan output dan nilai totalnya akan turun seiring dengan terjadinya penurunan output. Selanjutnya, metode memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel. Setiap metode membutuhkan asumsi hubungan biaya linier yang disederhanakan. Total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah tarif variabel dikali jumlah unit. Variabel dependent adalah variabel yang nilainya tergantung pada nilai dari variabel lainnya. Dalam persamaan sebelumnya, total biaya adalah variabel dependent. Total biaya ini adalah yang akan diperkirakan. Variabel independen adalah variabel yang mengukur output dan menjelaskan perubahan biaya atau variabel dependen lainnya. Variabel independen yang baik adalah variabel yang menyebabkan atau berhubungan erat dengan variabel dependen. Oleh karena itu, banyak manajer menganggap variabel independen sebagai sebuah pemicu biaya. Intercept adalah biaya tetap. Secara grafis, intercept adalah titik di mana garis biaya pemotong sumbu biaya. Kemiringan adalah slope yang berarti dengan biaya variabel adalah tingkat kemiringan garis biaya. Selanjutnya, berikut ini adalah tabel pemakaian biaya listrik. Metode Hicks Law.
Metode Hiklow adalah metode yang memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan biaya variabel hanya dengan menggunakan titik data yang tinggi dan rendah. Terdapat 4 langkah yang harus dilakukan dalam metode Hiklow. Yang pertama, cari titik tertinggi dan titik terendah dalam sekelompok data yang ada. Titik tertinggi ditentukan sebagai titik dengan aktivitas atau tingkatan output tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan aktivitas atau tingkatan output terendah. Perlu diperhatikan bahwa titik tertinggi dan terendah ditentukan dengan melihat pada tingkat aktivitasnya, bukan biaya. Dalam data untuk biaya pemakaian listrik, output tertingginya itu terjadi pada bulan April dengan 360 jam mesin dan total biaya pemakaian listrik sebesar 120.000. Untuk output terendahnya terjadi pada bulan Juni dengan 270 jam mesin dan total biaya sebesar 90.000. Selanjutnya langkah kedua. Dengan menggunakan titik tertinggi dan terendah, hitunglah tarif biaya variabel. Untuk melakukan perhitungan tersebut bahwa tarif variabel atau kemiringan adalah perubahan dalam total biaya dibagi dengan perubahan dalam outputnya. Tarif biaya variabelnya sebesar Rp333. Untuk langkah ketiga, hitunglah biaya tetap dengan menggunakan tarif biaya variabel. Dari langkah kedua, biaya tetapnya diperoleh sebesar Rp12. Untuk langkah keempat, buatlah persamaan biaya untuk penanganan bahan baku berdasarkan metode Hiklow. Total biayanya sama dengan Rp12 ditambah Rp333 dikali jam mesin. Setelah kita memperoleh persamaan biaya, kita dapat menggunakan dalam penganggaran dan pengendalian biaya. Sebagai yang kita tentukan sebelumnya, persamaan biaya untuk biaya pemakaian listrik berdasarkan metode Hiklow adalah Rp12 ditambah 333 dikalikan jam mesin. Asumsikan bahwa 290 jam mesin ini dianggarkan untuk bulan November. Gunakan biaya persamaan sebelumnya untuk menghitung total biaya listrik variabel selama bulan November dan total biaya listrik selama bulan November. Total biaya listrik variabelnya sebesar Rp96.657, sedangkan untuk total biaya listriknya sebesar Rp96.669. Masuk ke konten yang terakhir, yaitu analisis biaya, volume, laba, alat perencanaan manajerial. Analisis biaya, volume, laba memperkirakan bagaimana perubahan biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Volume penjualan dan harga mempengaruhi laba perusahaan. GPV adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. GPV merupakan salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik saat laba sama dengan 0. Titik impas jumlah unit dan total penjualan dalam rupiah. Pak Judi rencana akan menjual 6 meja belajar seharga Rp165.000 per unit bulan depan. Biaya produknya terdiri atas bahan baku langsung per meja belajar itu sebesar Rp55.000, tenaga kerja langsung per meja sebesar Rp40.000, overhead mebel variabel per meja belajar sebesar Rp25.000 dan total overhead mebel tetap sebesar Rp12.000 dan beban variabel penjualan sebesar Rp15.000. Terakhir ada total beban penjualan dan administrasi sebesar Rp18.000. Total beban variabel per unitnya. Total beban variabel per unit diperoleh sebesar Rp135.000. Kemudian total beban tetapnya diperoleh sebesar Rp30.000.
Laporan laba rugi margin kontribusinya, laba operasinya sebesar 150.000 dan total margin kontribusi per unitnya sebesar 30.000. Titik impas dalam unit, rumusnya adalah laba operasi sama dengan harga dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dikurangi total beban tetap, atau menggunakan rumus laba operasi sama dengan penjualan dikurangi total beban variabel dikurangi beban tetap. Pak Judi akan menjual meja belajar dengan harga 165.000 per unit. Biaya variabel per mejanya biaya variabel per meja belajarnya sebesar 135.000. Total biaya tetapnya yaitu sebesar 30.000. Berapa unit meja belajar yang harus dijual untuk mencapai titik impas? Untuk mencapai titik impas, biaya unit yang harus dijual yaitu 1 unit. Kemudian laba rugi margin kontribusi berdasarkan jumlah meja belajar yang terjual adalah 1 unit. Kemudian di bawahnya ini ada sebuah pembuktian bahwa yang menyatakan penjualan 1 unit meja belajar menghasilkan laba sebesar 0. Kemudian titik impas dalam penjualan. Ukuran unit yang terjual dapat dikonversi menjadi ukuran pendapatan penjualan dengan mengalikan harga jual per unit dengan unit yang terjual. Rumusnya adalah rumus dari pendapatan penjualan adalah harga dikali unit yang terjual. Sebagai contoh, titik impas dari mebel Pak Judi sebesar 1 unit meja makan. Karena harga jual per unitnya adalah sebesar 165.000, maka volume titik impas dalam pendapatan penjualan adalah Rp165.000. Kemudian rasio biaya variabel. Rasio biaya variabel adalah proporsi dari setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data dalam total atau unit. Rasio biaya variabel rumusnya adalah biaya variabel per unit dibagi harga jual atau total biaya variabel dibagi penjualan. Untuk menghitung titik impas penjualan dalam rupiah, total biaya variabel ditetapkan sebagai sebuah persentase penjualan, bukan sebagai jumlah per unit yang terjual. Usaha mebel Pak Judi menjual produk dengan harga 165.000 per unit dan mengeluarkan biaya variabel per unitnya sebesar 135.000. Margin kontribusinya menjadi Rp30.000 untuk unit yang terjual sebesar 6. Harga biaya variabel per unit sebesar Rp30.000 dan untuk total variabelnya sebesar Rp810.000 dan biaya variabel per unit atau harga jualnya 0,82 atau 82%. Kemudian rasio margin kontribusi, persentase dari penjualan dalam rupiah yang tersisa setelah biaya variabel terpenuhi adalah rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi adalah proporsi dari setiap penjualan dalam rupiah yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Rumus dari rasio margin kontribusi sama dengan total margin kontribusi dibagi penjualan. Rasio biaya variabelnya sebesar 0,82 atau 82%. Margin kontribusi per unitnya sebesar 30.000 dan rasio margin kontribusinya adalah 0,18 atau 18%. Unit dan penjualan dalam rupiah yang dibutuhkan untuk meraih target laba. Unit yang harus terjual untuk meraih target laba. Rumusnya adalah laba operasi harga dikali jumlah unit yang terjual dikurangi biaya variabel per unit dikalikan jumlah unit yang terjual dikurangi biaya tetap. Sebagai contoh, Pak Judi menjual meja belajar dengan harga 165.000 per unit dan biaya variabel yang harus dikeluarkan sebesar 135.000 dan biaya tetapnya sebesar 30.000. Anggap saja bahwa Pak Judi ingin memperoleh target laba sebesar 60.000. Maka berapa unit yang dijual untuk memperoleh target laba sebesar 60.000?
Untuk memperoleh target laba sebesar 60.000, Pak Judi harus menjual dengan jumlah 3 unit. Di bawahnya itu terdapat pembuktian bahwa dengan jumlah 3 unit tersebut Pak Judi akan memperoleh laba operasi sebesar 60.000. Pendapatan penjualan untuk meraih target laba. Penjualan dalam rupiah untuk memperoleh target laba, rumusnya total biaya tetap ditambah target dibagi rasio margin kontribusi. Penjualannya sebesar 165.000, target labanya 60.000. Beban variabelnya sebesar 135.000 dan biaya tetapnya sebesar 30.000. Untuk rasio margin kontribusinya sebesar 18% atau 0,18. Penjualan dalam rupiahnya sebesar Rp500.000. Laporan laba rugi margin kontribusi berdasarkan pendapatan penjualan sebesar Rp500.000. Untuk penjualan sebesar Rp500.000, total beban variabelnya Rp410.000 berasal dari 0,82 dikalikan 500.000, sehingga memperoleh total margin kontribusi sebesar 90.000. Total beban tetapnya 30.000 dan laba operasinya diperoleh 60.000 yang berasal dari 90.000 90.000 dikurangi 30.000. Pendapatan penjualan sebesar 500.000 memang benar akan menghasilkan laba operasi sebesar Rp60.000. Kemudian, dengan asumsi biaya tetap tidak berubah, rasio margin kontribusi dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan dalam pendapatan penjualan terhadap laba. Untuk memperoleh total perubahan laba akibat adanya perubahan dalam pendapatan, kalikan rasio margin kontribusi dengan perubahan dalam penjualan. Rumus dari perubahan laba yaitu rasio margin kontribusi dikalikan perubahan penjualan. Pendapatan penjualan sebesar 165.000, bukan 500.000, karena 500.000 adalah pendapatan penjualan berdasarkan target laba yang ditentukan yaitu 60.000. Kemudian berapa pengaruh laba yang diperkirakan? Penurunan labanya yaitu sebesar 335.000 akan menyebabkan penurunan laba sebesar 60.000 yang berasal dari 0,18 dikalikan 335.000. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.